Soal yang pertama, ya, perhatikan soalnya. Data percobaan untuk reaksi gas NO plus Br2 membentuk 2 NOBr adalah sebagai berikut. Datanya ada 3 di sini. Pertanyaannya adalah persamaan laju reaksinya adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama adalah menentukan order reaksi dari NO dulu ya. Nah, untuk menentukan order reaksi NO ini syaratnya bahwa konsentrasi Br ini harus sama. Jadi yang memenuhi syarat adalah data nomor 1 dan nomor 3. Data ini sama. Ya, jadi data nomor 1 dan nomor 3 sama. Nah, NO-nya perhatikan konsentrasi NO ini diperbesar 2 kali. Laju reaksinya menjadi 4 kali. Jadi pada kondisi Br yang sama, Br tetap, konsentrasi NO-nya ini diperbesar 2 kali, laju reaksinya menjadi 4 kali. Dari 6 ke 24 ini 4 kali. Nah, dari sini bisa diturunkan 2 pangkat X sama dengan 4. Gitu ya, sehingga X-nya ketemu 2. Jadi order reaksi untuk NO adalah 2. Ya. Berikutnya untuk menentukan order reaksi Br, maka syaratnya NO ini juga harus sama. Jadi untuk menentukan Br, syaratnya konsentrasi NO harus sama. Berarti data nomor 1 dan nomor 2 ini sama. 0,1 dan 0,1. Nah, perhatikan data ini ya. Sama. Nah, pada saat NO ini sama, Br2 konsentrasinya diperbesar 2 kali. Dari 0,05 menjadi 0,1 ini diperbesar 2 kali. Nah, laju reaksinya dari 6 menjadi 12 berarti juga meningkat 2 kali. Artinya begini, jika konsentrasi Br dinaikkan 2 kali, laju reaksinya juga meningkat 2 kali. Dari persamaan ini bisa ditulis 2 pangkat Y sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 1. Jadi order reaksi untuk Br2 adalah 1. Nah, dari sini bisa dituliskan persamaan laju reaksinya adalah KNO pangkat 2 kali Br pangkat 1. Nah, 1 ini biasanya tidak ditulis. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Oke, soal berikutnya yaitu reaksi antara gas NO dengan gas Cl2 membentuk gas NOCl. Dengan data seperti pada tabel berikut ini, yang ditanyakan adalah order reaksinya. Berarti kita akan mencari order reaksi NO dan order reaksi Cl. Oke, langkah yang pertama yaitu menentukan persamaan laju reaksinya dulu, di mana V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Cl2 pangkat Y. Nah, yang disebut order reaksi ini adalah X dan Y. Kita akan mencari X dan Y. Nah, selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Order reaksi untuk NO. Untuk menentukan order reaksi NO ini, syaratnya bahwa konsentrasi Cl-nya ini harus sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini konsentrasi Cl yang sama adalah konsentrasi pada data nomor 1 dan nomor 3. Di sini kali 1 artinya bahwa tetap gitu ya. Nah, sedangkan untuk NO perhatikan di sini data nomor 1 dan nomor 3 naik atau diperbesar 3 kali dan laju reaksinya di sini menjadi 9 kali. Nah, dari persamaan ini bisa ditulis 3 pangkat X sama dengan 9, X sama dengan 2. Jelas ya? Jadi dari percobaan ini NO diperbesar 3 kali, laju reaksinya menjadi 9 kali. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 9. Jadi order reaksi untuk NO adalah 2. Nah, sekarang order reaksi untuk Cl. Nah, untuk menentukan order reaksi dari Cl ini syaratnya NO ini datanya harus sama. Nah, yang sama adalah data nomor 1 dan 2 ini. Jadi kali 1 artinya sama. Nah, artinya kita Cl ini juga menggunakan data nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita lihat
Di sini data nomor 1 0,5, data nomor 2 1,5. Dari diperbesar konsentrasinya 3 kali, laju reaksinya juga 3 kali. Jadi di sini konsentrasi dinaikkan 3 kali, laju reaksinya juga menjadi 3 kali. Sehingga bisa ditulis persamaannya menjadi 3 pangkat Y sama dengan 3. Sehingga Y sama dengan 1. Jadi order reaksi untuk Cl2 adalah 1. Nah, yang ditanyakan adalah order reaksi total, order reaksi keseluruhan. Sehingga order reaksi total adalah 3. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Selanjutnya soal yang ketiga. Untuk reaksi A plus B menjadi AB diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali, sedangkan konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 9 kali lebih cepat. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih cepat. Persamaan laju reaksinya adalah, untuk menyelesaikan soal ini dibuatkan tabel seperti berikut. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini adalah terjemahan dari soal ini ya. Jadi soal ini kita masukkan ke dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Perhatikan, konsentrasi A dinaikkan 3 kali. Dari A menjadi 3A. Sedangkan konsentrasi B tetap. B berarti tetap B. Laju reaksi menjadi 9 kali. Berarti dari P menjadi 9P. Kemudian jika konsentrasi A dan B dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih cepat. Nah, di sini dinaikkan menjadi dari A menjadi 3A, dari B berarti menjadi 3B, laju reaksinya berarti menjadi 27 kali. Nah, dari data ini kita akan menentukan order reaksi dari A ini berapa, B ini berapa. Selanjutnya ditulis dulu persamaan laju reaksinya, berarti V sama dengan K kali A pangkat X dan B pangkat I. Nah, untuk menentukan order reaksi A, syaratnya B-nya ini harus sama. B yang sama adalah data nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari sini perhatikan, konsentrasi A dinaikkan 3 kali, laju reaksinya meningkat 9 kali. Sehingga bisa ditulis persamaannya menjadi 3 pangkat X sama dengan 9. Sehingga X ketemu 2. Jadi order reaksi untuk A adalah 2. Selanjutnya menentukan order reaksi B. Untuk menentukan order reaksi B ini syaratnya konsentrasi A-nya harus sama, yaitu data nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini perhatikan B meningkat menjadi 3 kali. Berarti sedangkan laju reaksinya dari 9 ke 27 juga meningkat 3 kali. Sehingga 3 pangkat Y sama dengan 3. 3 pangkat Y sama dengan 3. Sehingga Y ketemu 1. Jadi order reaksi terhadap B adalah 1. Dari sini bisa ditentukan persamaan laju reaksinya. Jawabannya yang tepat adalah A. Ya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan soalnya. Dari reaksi 2A plus B membentuk A2B diperoleh laju reaksi V sama dengan 0,8 kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Ke dalam wadah 4 liter dimasukkan 4,8 mol zat A dan 3, mol zat B. Laju reaksi setelah 25% zat A bereaksi adalah berapa? Nah, berarti yang pertama yaitu kita menentukan mol zat A mula-mula. Mula-mula A-nya adalah 4,8 mol. 25%
zat A bereaksi berarti 25/100 kali 4,8 mol. Hasilnya adalah 1,2 mol. Nah, selanjutnya membuat persamaan reaksi seperti ini. Ya, perhatikan reaksinya. 2A plus B menjadi A2B. Koefisien reaksinya di sini 2, di sini 1, di sini 1. Jadi untuk menentukan berapa zat yang bereaksi dan berapa zat sisanya, dia menggunakan persamaan mula-mula, reaksi, dan sisa seperti ini. Jadi ini MRS mula-mula yang bereaksi sisa. Kita tahu bahwa zat-zat yang bereaksi adalah sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi zat-zat yang bereaksi ini sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, dari hasil perhitungan 25% zat A yang bereaksi dihasilkan 1,2 mol. Jadi zat A yang bereaksi 25% zat A yang bereaksi besarnya 1,2 mol. Jadi A-nya di sini adalah 1,2 mol. Nah, maka B-nya yang bereaksi berapa? Sini adalah 2/1, berarti setengahnya. Atau 1/2 kali 1,2. Atau setengah kali 1,2, hasilnya 0,6 mol. Nah, sedangkan di sini yang terbentuk, zat yang terbentuk sebanding dengan zat yang bereaksi. Karena koefisiennya sama, di sini 1, berarti setengahnya juga, hasilnya juga 0,6 mol. Nah, lalu kita tentukan sisanya berapa. Kalau yang bereaksi 1,2 mol, berarti masih ada sisa. A yang tersisa yaitu 3,6 mol. Sedangkan B yang tersisa 2,8 mol. Nah, dari sini sisa ini digunakan untuk menentukan konsentrasi pereaksi yang bereaksi di sini, ya. Nah, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan 0,8 kali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, konsentrasi itu adalah mol per liter, konsentrasi molar, yaitu mol per liter. Di sini ada volumenya 4 liter, berarti di sini konsentrasi A-nya adalah 3,6 mol per 4 liter. Konsentrasi B-nya berarti 2,8 mol per 4 liter dipangkatkan 2, hasilnya adalah 3,528 molar per detik. Jadi laju reaksinya ini, gitu ya. Jadi untuk menentukan laju reaksi di sini kita harus hitung berdasarkan konsentrasi molar. Jadi karena di sini masih mol, maka dijadikan molar, yaitu mol per liter. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, laju reaksi dari suatu gas dinyatakan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Jika volume yang ditempati gas-gas tersebut tiba-tiba diperkecil menjadi 1/4 kali dari semula, maka laju reaksinya dibandingkan dengan laju reaksi yang semula akan menjadi berapa kali? Jadi ini perbandingan antara laju reaksi pertama dan laju reaksi kedua, di mana keadaan kedua volumenya diperkecil menjadi 1/4 kali, begitu ya. Nah, jadi dibuat persamaan laju reaksinya seperti ini. Ini laju reaksi pada keadaan mula-mula, ini keadaan kedua. Sehingga kalau diuraikan, karena konsentrasi itu adalah mol per liter atau mol per volume, ya, maka di sini konsentrasi A ya mol A per volume A, konsentrasi B ya mol B per volume B. Angka 1 ini berarti keadaan mula-mula. Kalau di sini angka 2 berarti keadaan kedua. Di sini yang berubah hanya volumenya saja, jumlah molnya tetap. Makanya di sini mol A, mol B, volume kedua, volume B yang kedua, yaitu setelah diperkecil menjadi 1/4 kali. Nah, selanjutnya. Nah, dari persamaan ini dapat diubah ya
Ini kan pembilang penyebut, kalau diubah menjadi penyebutnya di atas. Jadi P1 per P2 ini sama dengan mol A per volume A1 kali mol B per volume B1. Nah, ini pembilang penyebutnya menjadi pembilang di atas, ya, dibalik. Volume A2 kali volume B2 per mol A kali mol B. Nah, ini kan sama, habis, sehingga persamaannya menjadi P1 per P2 adalah volume kondisi kedua dibagi volume kondisi mula-mula, di mana kondisi kedua adalah diperkecil jadi 1/4, sehingga bisa dibuat menjadi seperti ini. Itu 1/4 dari yang pertama, berarti volume A2 adalah 1/4 volume pertama diperkecil, ya. Volume B2 ini diperkecil menjadi 1/4 volume B1 yang mula-mula, sehingga persamaannya seperti ini. Sehingga bisa dihitung P1 per P2 adalah 1/16, atau P2 sama dengan 16 P1, atau laju reaksinya menjadi 16 kali lebih cepat jika konsentrasinya diperkecil menjadi 1/4 kali. Soal selanjutnya, perhatikan soalnya. Rumus laju reaksi suatu gas dinyatakan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Bila volume sistem tiba-tiba diperbesar 4 kali volume semula, maka laju reaksinya menjadi berapa kali laju reaksi semula. Nah, kalau yang soal tadi volumenya diperkecil 4 kali, 1/4 kali menurut saya, ini volumenya diperbesar menjadi 4 kali volume semula. Nah, caranya kita buatkan dulu perbandingan laju reaksi yang pertama dengan laju reaksi kedua, yaitu pada saat volume diperbesar menjadi 4 kali. Nah, karena konsentrasi adalah mol per volume, maka persamaan ini bisa diubah menjadi seperti ini, ya. Konsentrasi A ya mol A per volume A, konsentrasi B ya mol B per volume B, ini dipangkatkan 2. Nah, ini angka 1 kondisi mula-mula, angka 2 adalah kondisi kedua setelah volumenya diperbesar menjadi 4 kali. Selanjutnya persamaan ini diubah menjadi bentuk perkalian, ya. Jadi pembilang dan penyebut diubah, ya. Jadi di sini mol A per volume A1 ini tetap di atas, ini dibalik volume A2 kali volume B2 seperti ini. Sehingga ini sama hasilnya, ya, ini dicoret, ya. Sehingga volume A2 kali volume B2 kuadrat di sini dibagi volume A1 kali volume B1 kuadrat. Selanjutnya V1 dibagi V2. Nah, di sini volume kedua diperbesar menjadi 4 kali volume semula. Jadi 4 kali volume pertama. Jadi 4 volume A1, 4 volume B1. Diperbesar 4 kali volume mula. Sehingga V1 per V2 hasilnya adalah 64, atau V2 nya adalah 1/64 kali laju reaksi mula-mula. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B, menjadi 1/64 kali laju reaksi semula. Jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu T reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu T plus 30 derajat Celcius reaksi berlangsung berapa menit? Nah, untuk soal seperti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan berikut ini. T1 sama dengan T2 kali delta V per T2 min T1
per delta T. Nah, kita hitung saja yang ini suhu kedua, ini suhu mula-mula. Suhu keduanya adalah T plus 30, suhu mula-mulanya adalah T. Berarti T2 min T1 adalah T plus 30 dikurangi T, hasilnya 30. Gitu ya. Kemudian koefisien laju reaksinya 2 kali lebih cepat, berarti delta V-nya adalah 2. Koefisien suhunya, kenaikan suhunya 10 derajat Celcius, berarti delta T-nya 10. Sehingga dimasukkan ke persamaan. Nah, T1-nya kan 12 menit, 12. Nah, waktu keduanya kan masih dicari, kali delta V-nya 2 pangkat 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi T2 min T1-nya kan 30, delta T-nya 10, 30 dibagi 10, 2 pangkat 3. Kalau dihitung hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8. Atau T2-nya sama dengan 1,5 menit. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B. Oke, soal berikutnya. Bila pada suhu tertentu laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat 6 mol per liter detik, maka laju pembentukan NO2-nya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini harus dibuatkan dulu persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksi setara. Seperti ini. N-nya di sini 4, di sini juga 4, O-nya 10. 4, 8 kali 2, 10. Setara ya. Nah, kita tahu bahwa laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Sekali lagi, laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Sehingga yang ditanyakan adalah laju pembentukan NO2. Jadi laju NO2 sama dengan yang 4 per 2 kali laju reaksi yang diketahui mula-mula 2,5. Ini ya. Sama dengan 4 per 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min. Sehingga dihasilkan laju pembentukan NO2 adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya yang tepat adalah D. Jadi sekali lagi laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Oke, soal selanjutnya. Persamaan laju reaksi P plus 2Q menjadi C adalah V sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi Q pangkat 2. Jika konsentrasi zat P dan Q mula-mula 1 mol per liter, maka pada saat konsentrasi P tinggal 3/4 mol per liter, berapa laju reaksinya? Nah, ya. Jadi untuk menentukan laju reaksinya ini, maka dibuat persamaan MRS ya, mula-mula bereaksi sisa, karena di sini soalnya menyatakan ada P yang tersisa, ya. Nah, sehingga dibuatkan persamaan begini, mula-mula bereaksi sisa, di mana zat yang bereaksi ini, zat-zat yang bereaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, di sini diketahui P dan Q mula-mulanya 1 molar, mol per liter itu molar ya. Kemudian ya, laju reaksinya berapa setelah P tinggal 3/4, berarti sisanya P adalah 3/4 ini. P-nya adalah 3/4. Kalau P-nya 3/4, berarti yang bereaksi adalah 1/4. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 gitu ya. Jadi 1 itu kan sama dengan 4/4. Nah, kemudian Q yang bereaksi berapa? Yang bereaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Lihat perbandingannya 1/2, berarti ini 2 kalinya, 2 kali 1/4 atau 2/1 kali 1/4,5. Sedangkan C yang terbentuk, ini yang terbentuk sebanding dengan yang bereaksi. Karena koefisien P dengan C sama, otomatis di sini yang bereaksi, C yang terbentuk adalah juga 1/4 molar, gitu ya. Nah, sehingga laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi kuadrat. Ini masukkan di sini, P-nya adalah 3/4, Q
Q-nya adalah setengah pangkat kuadrat, sehingga V-nya sama dengan 3/4 kali 1/4, hasilnya adalah 3/16 kali. Jadi jawabannya adalah yang B, 3/16K maksud saya. Soal selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Ini tabel antara suhu dengan laju reaksi ya. Berdasarkan data pada tabel, tentukan laju reaksi pada suhu 5 derajat Celcius dan suhu 50 derajat Celcius dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi di sini disuruh menghitung berapa laju reaksi pada suhu 5 derajat. Nah, dari sini kita bisa tentukan, diketahui dulu ya. Diketahui di sini delta V-nya adalah 2. Jadi perbedaan laju reaksinya, jadi 0,1, di sini 0,2, di sini 0,4, berarti koefisien laju reaksinya adalah 2 kali lebih cepat ya. Nah, kemudian perubahan suhunya di sini dari 20, 25, 30, delta T-nya adalah 5 ya. Dari suhu 20 ke 25 ini 5, dari 25 ke 30 juga 5. Jadi delta T-nya 5. Laju reaksi mula-mula yang pertama adalah yang diketahui pada suhu 20, 0,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa laju reaksi pada suhu 5 derajat Celcius? Bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. P2 sama dengan P1 kali delta V per T2 min T1 per delta T. Oke, kita uraikan ya. Yang pertama, kita mencari laju reaksi pada suhu 5 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius. Menggunakan persamaan ini, kita hitung dulu T2 min T1 per delta T ini di atas ini ya. Jadi pada kondisi yang pertama, T2-nya adalah 20, T1-nya adalah 5, perubahan suhunya juga 5, delta T-nya adalah 5. Sehingga di sini T2 min T1 per delta T adalah 20 min 5 bagi 5, hasilnya 3. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. V2, yaitu V pada suhu 20 derajat adalah 0,1 kali 10 pangkat min 3. Ini V2-nya 0,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, laju reaksi pada suhu 5 derajat, berarti V5 ya. Jadi ini maksudnya laju reaksi pada suhu 5 derajat kali delta V. Delta V-nya adalah koefisien laju reaksinya. Jadi meningkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau kita hitung V5-nya adalah 8 per 10 pangkat min 4 atau 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol liter per detik. Jadi laju reaksi pada suhu 5 derajat adalah 1,25 kali 10 pangkat 5 mol per liter detik. Selanjutnya kita hitung laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kita hitung dulu koefisien ini, T2 min T1 per delta T. Pada kondisi ini T2-nya adalah 50, sedangkan T1-nya adalah 20. Delta T-nya tetap 5. Berarti 50 dikurangi 20 bagi 5 hasilnya 6. Gitu ya. Lalu dimasukkan ke persamaan. Yang ditanyakan adalah laju reaksi pada suhu 50. Nah, berarti laju reaksi pada suhu 50 sama dengan laju reaksi pertama mula-mula. Ya. Ketahui duluan kan V20 kali 2 pangkat 6. Sehingga laju reaksinya bisa dihitung 6,4 kali 10 pangkat min 3 mol liter per detik. Seperti itu ya. Demikian tadi pembahasan 10 soal tentang laju reaksi. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari atau mengerjakan soal-soal laju reaksi. Semoga video ini bermanfaat.
dan sampai jumpa di video berikutnya.